Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan-obrolan santai saya yang membahas berkenaan dengan hal-hal yang lumrah terjadi di sekitar kita atau hal yang viral di media sosial. Sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, yaitu Ustadz Sofil Pipin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi semoga lancar wabarakatuh. terus Ustadz. Amin amin ya Alhamdulillah. rabbal Oke. alamin. Ustadz, Nggih. saya mendengar cerita dari beberapa teman bahwa tren masyarakat kita pada kesempatan kali ini adalah adanya wakaf tunai, di Iya iya. mana saya mendengar cerita bahwa wakaf tunai itu kemudian diwakafkan berupa uang tunai dan itu kemudian dikembangkan, Ustaz. Baik dimasukkan, baik dikelola untuk bisnis sehingga mendapatkan keuntungan. Yang keuntungan itu nanti katanya itu yang ditasarufkan atau disalurkan, Ustaz. Iya iya iya. Saya jadi berpikir bagaimana kalau seumpama adanya harta zakat kemudian dikembangkan, dibisniskan atau dikelola agar mendapatkan keuntungan. Ini Iya gimana iya iya. kira-kira Ustaz? Mhm. Iya, sekarang ini sudah marak seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang, harta zakat ini dikelola tujuannya apa, biar apa namanya, bisa hasilnya, ya Betul, betul hasilnya Ustaz. nanti yang akan diberikan. Kadang-kadang yang diberikan dalam bentuk beasiswa kan gitu Iya, kan, kadang iya, yang iya. lainnya, Untuk ini santunan dan macam-macam. sebagainya. Iya, santunan. Hasil pengelolaan dana zakat. Iya Zakatnya, iya. dana zakatnya yang dikelola itu Ustaz. Iya. Kira-kira menurut I pandangan fikih bagaimana Ustaz ya? iya iya. Begini ya, zakat mal itu memang yang dikeluarkan ada 2 model. Hmm, Jadi kalau kita punya mal, tinggal lihat posisinya seperti apa zakat malnya. Ada yang dikeluarkan itu adalah bentuk ainnya, bendanya. Kalau hmm, semisal padi, maka padi yang hmm, dikeluarkan, kan itu. Kalau misalnya seperti dagang, maka kimahnya, hmm, nilainya hmm, yang harus kita hmm. keluarkan. Kalau konteks Indonesia Nah, berarti kan uangnya yang dikeluarkan Ustaz ya? yaitu uangnya, Dalam bentuk ya uang. kalau di rumah misalnya. Kalau sekarang tinggal lihat, ini zakatnya berkaitan dengan zakat yang mana, ini kan Hmm, gitu ya. hmm, Kalau misalnya zakat pertanian, misalnya atau misalnya zakat ternak, misalnya yang hmm. apa namanya hasil dari zakat itu sebenarnya kan yang harus dikeluarkan ya padinya. Kalau misalnya kambing ya kambingnya. Ainnya Nah, saja, iya, bendanya. ainnya, bendanya. Hmm, Seharusnya ini yang harus disalurkan langsung kepada mustahik. hmm, Karena ini hmm, sudah menjadi haknya. hmm, Hanya hmm, fukoro, hanya masakin, dan mustahik-mustahik yang lainnya. hmm, Yang hmm, hmm, asnaf yang 8 itu, kelompok yang 8 itu. Akan tapi kalau kita berkaitan dengan zakat dagang, zakat perniagaan, maka itu nanti yang dikeluarkan kan nilainya, rupiahnya berapa. iya, iya. Nah, ini apakah harus langsung disalurkan atau tidak, kan Hmm, itu. hmm, hmm. Kadang-kadang orang berpikir, oh coba ini kita kelola, nanti siapa tahu berapa nilai zakatnya. Oh, zakatnya ternyata 100 juta karena perusahaannya besar ya Besar, kayaknya. iya. 100. Gimana kalau misalnya ini langsung disalurkan kepada mustahik, kaum duafa, fuqara, masakin, ini kan langsung habis kan. Kadang Habis. orang berpikir seperti Iya, itu kan langsung Ustaz ya. habis, Tad. Mhm. Artinya tidak ada benefit atau apa yang bisa didapat Nah, lebih banyak dari itu. iya, bagaimana kalau kita investasikan dalam bentuk mudharabah atau Iya, syirkah kan itu. Nanti kita ambil hasilnya, iya, iya, hasilnya iya. kemudian kita berikan gitu loh maksudnya. Lah ini sebenarnya begini, kalau kita pikir-pikir dan kita melihat adanya redaksi yang ada dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab Hmm, karyanya Imam Nawawi itu menarik. Ustaz nggih, bahwa bagi imam, bagi asy atau misalnya amil ya, pengelola ini ya, ini tidak diperbolehkan sebenarnya. Bai'u syai'in min mali zakat, nggak boleh. Jadi menjual harta zakat itu nggak boleh atau Hmm, mengelola. Karena apa ini seharusnya harus disampaikan fal yusiluha ilal mustahikin. mestinya langsung Ya, kan? harus langsung Hmm, diserahkan kepada mustahikin. hmm, hmm, Tinggal hmm, lihat siapa fukoro, kriteria fukoro, masakin, kemudian mu'allaf atau dan yang lainnya. hmm, Sabilillah ibnu sabil itu hmm, dan hmm, seterusnya. Ini harus diberikan. hmm, hmm, Seharusnya seperti itu hmm, seharusnya. Tidak boleh dikelola gitu loh maksudnya. hmm, Cuman ada sedikit apa namanya?
sedikit tambahan di redaksi berikutnya itu, ada sedikit ulama yang mengatakan bahwa kalau imam yang mengelola, tapi ini resiko tinggi, gitu loh. Kalau imam yang mengelola dan mendapatkan izin tasarruf dari mustahikin, misalnya, tapi ini sulit ini Ustaz, untuk diterapkan sulit gitu loh maksudnya. Cuman sebagai wawasan saja ini gitu maksudnya. Maka diperbolehkan. Karena apa? Karena malu zakat itu, harta zakat itu sudah menjadi haknya mustahik. Iya. Nah, wilayahnya mustahik ini. Jadi kalau misalnya mau dikelola ya harus pamit dulu. Tapi kalau ini kita terapkan, siapa mustahiknya kan gitu kan ya. Harus izin ke siapa saja kan gitu kan maksudnya. Iya. Ini kan sepertinya agak kesulitan. Sepertinya agak kesulitan dan juga ini resiko tinggi. Risiko tinggi karena bagaimanapun ketika kita kelola, katakan misalnya kelola dalam bentuk mudharabah, ini kan ada untung ruginya. Bisa jadi kalau mengalami kerugian maka uang itu kan nggak kembali kan? Sangat mungkin, Kak. Ya sangat Sangat mungkin. mungkin. Tapi kalau yang mengelola ini adalah muzakinya, bukan pemerintah, bukan imam, bukan amil yang bentukan pemerintah itu, maka muzakinya yang mengelola, maka sepakat ulama tidak diperbolehkan ini. Kalau muzakinya yang mulai. Jadi ada sedikit perbedaan antara pemerintah sama muzakinya. Katakan misalnya Ustadz ini pengusaha sukses, amin ya Ustadz ya. Amin, 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 Ustaz. Misalnya kemudian miliarder, kemudian punya perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya sekian 2,5%-nya, nilainya katakan 1 M ini Ustadz. Ini jenengan untuk mengelola harta zakat yang senilai 1 M ini nggak boleh bagi jenengan. Iya. Nggak boleh ini. Jadi meskipun nanti pamit nggak bisa. Ini tidak bolehnya karena memang mestinya harus disalurkan gitu harus saja. disalurkan Kewajibannya dia sebagai ya, muzaki. kepada mustahik ya. Kemudian ini kalau dikelola, nah ini dampak negatifnya lagi. Kalau dikelola seharusnya barang ini kan sudah nyampe kepada mustahik kan ya. Ternyata ketika dikelola ini nanti ada unsur takhir zakat. Jadi yang asalnya zakat diserahkan sekarang, akhirnya ada penundaan zakat, takhir zakat. Nah, di sini dampak negatifnya ini. Jadi alhasil makanya ulama memang tidak memperbolehkan la yajuzu lil imam wala lisa'i bai'u syai'in min mali zakat bal yusiluha ilal mustahikin. Jadi bagi imam pemerintah, kemudian bagi pengelola asai orang yang narik zakat itu atau amil bahasa kita yang beredar gitu maksudnya, itu tidak boleh mengelola harta zakat, bahkan harus langsung diberikan kepada mustahikin. Jadi lebih selamatnya ini, lebih selamatnya ya sudah berikan saja gitu loh. Bukan wilayahnya kita untuk untuk ngelola semacam itu. Bahkan kalau kita kelola ternyata nanti ada kerusakan misalnya, ada kerugian, maka kita kan yang punya tanggungan kan gitu kan. Kita harus punya tanggungan. Karena pawang ini haknya mustahik. Nah, gitu. Haknya mustahik yang seharusnya diberikan, kemudian ditunda zakatnya, kemudian dikelola, ada kerugian, bahkan ada kerusakan, misalnya habis sama sekali. Nah, ini kan resiko bagi kita sendiri kan. Nah, gitu loh. Makanya dalam kajian ini lebih baiknya kita langsung berikan kepada mustahik saja. Gitu. Ada hal menarik yang Ustadz sampaikan tadi berkenaan dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa imam boleh mengelola harta zakat itu asalkan mendapatkan izin dari mustahik. Tapi tadi sulitnya ya mustahik yang mana harus diminta izin kan? Kalau semisal seperti ini Ustadz, imam atau pemerintah sudah menentukan bahwa dana zakat ini harus dikelola misalkan. Dan ini terlebih dahulu disalurkan kepada mustahik yang sudah ditentukan. Mohon maaf dalam tanda kutip sudah dikondisikan Ustaz. Mustahiknya ini, nanti ini disalurkan kemudian diminta izin. Nah, kira-kira kalau menurut fikih kalau seperti ini bagaimana Ustaz? Iya. Kalau nih imam yang mengelola yang semacam itu diperbolehkan. Imam. Akan tapi ya memang ini resiko banyak ini. Iya, kalau resiko karena tadi memungkinkan terjadi kerugian tadi. Iya. Sebenarnya menyalurkan zakat itu bukan bukan hanya langsung uang diberikan.
Bukan hanya itu saja konsep penyaluran. Iya. Tidak hanya sekedar memberi langsung habis saja. Iya, bisa jadi kan kita lihat misalnya, ternyata ada, apa namanya, kaum du'afa yang butuh beasiswa atau biaya pendidikan misalnya, maka penyaluran zakat ini bisa juga berupakan bentuk beasiswa, yaitu biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikannya berapa misalnya 1 tahun, katakan 1 juta atau 5 juta misalnya, sudah berikan. Itu sepertinya lebih bagus seperti itu saja. Lebih bagus Diarahkan seperti kepada ini. kebutuhan mustahik, tapi arahnya produktif, Ustaz. Ya baik, tapi asalkan fakir miskin, Iya, iya, ya iya. gitu maksudnya. Kalau yang kaya Maksudnya jangan. masuk ini saja, mohon maaf, masuk di kriteria mustahik tadi Ustaz ya. Iya, betul, baik, Oh, terus berkenaan dengan waktu tadi Ustaz. Tadi karena memang sudah disinggung kalau memang dikelola maka di situ ada potensi takhir tadi, mengakhirkan waktu yang semestinya disalurkan sekarang tadi Ustaz. Iya. Sebenarnya penyaluran zakat itu waktunya harus seketika ketika kewajiban terjadi harus seketika atau Iya. boleh? Atau maksud kriteria menunda itu seperti apa gitu Ustaz? Iya. Memang kan gini, dalam zakat mal kita menyalurkan zakat itu kan ada kewajiban untuk segera disalurkan. Ini mohon maaf, Iya. segera itu maksud wajib saja? Iya, Oh. harus segera disalurkan. Kalau semacam tidak segera disalurkan, kemudian ditunda dengan cara dikelola seperti tadi, ini kan ada unsur takhir, penundaan zakat. Setelah ini bahaya juga ini. Jadi lebih baik wajib, misalnya sudah nyampe 1 tahun misalnya, kemudian ya sudah berapa prosentasenya, sudah keluarkan, selesai. Kita kan sudah lepas dari kewajiban zakat. Nah, gitu kan lebih enak seperti itu kan. Tidak usah memandang ini dan itu, misalnya lebih apa ya, Iya, maka bisa menggunakan cara selain dari uang zakat ini gitu iya, loh iya. maksudnya. Kalau seperti itu. Pada intinya uang zakat ini sudah menjadi haknya para mustahik yang tidak Iya. bisa atau tidak boleh diotak-atik sebenarnya, Ustaz. Begitu. Iya, baik, betul, betul. Baik, terima kasih Nggih, Ustaz sudah mau sama-sama. bergabung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Iya, barokah semuanya, Ustaz. amin. Para pemirsa yang berbahagia, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Sofil Muhibin berkenaan dengan dana zakat yang dikelola, bagaimana hukumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita secara jelentreh, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan informasi bagi kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.